Oke, teman-teman kan tadi kita udah belajar tentang ini kan, persamaan dari pecahan. Jadi pecahan yang angkanya beda, tapi maknanya sama. Misalnya setengah itu kan seperdua. Tapi tadi Pak Tony bilangnya ada 2/4 dan 3/6. Nah, ini kita belajar yang sama, tapi lewat website. Tadi Pak Tony sempat kasih aku. Tadi juga udah kasih tahu di kelas kan. Nah, tapi ternyata pasti kalian merasa susah nggak? Pahaminya? Aku sih udah ya agak mendingan paham lah ya. Kalau gitu kita coba mulai ya. Ini kan di websitenya itu ada 4 nih, ada lingkaran, ada balok, ada persegi panjang yang tidur, ada yang persegi panjang yang di kiri, ada tabung. Nah, ini nanti kita coba cocokin dengan potongan-potongan dari kiri, itu akan menunjukkan potongan-potongan dari kanan. Oke, teman-teman bisa lihat nggak? Aisyah? Iya, kalau tadi aku punya saya sini itulah juga kurang paham. Ya, kebetulan aku punya 2, jadi coba Aisyah pakai dulu. Ya. Nah, ini pertama kita coba lingkaran dulu ya. Kita coba pencet yang ini. Oh, Yang ini bagian bawahnya kita pencet. Ini untuk per 2, nanti sampai ke per 4 kita mau buat per 6, per 2 juga bisa. Nah, ini kita buat misal ini per 5 deh. Nah, per 5 sampingnya tuh per 10. Ini tinggal kita cocokin, kita mau angkanya berapa aja, nanti kita tinggal pencet panahnya gitu. Coba Bruder sebut angka 1 sampai 4. Bruder mau angka berapa? 5 deh. 5. Oke, coba kita pencet sampai 5/5 ya. Itu gimana sih? Pencetnya yang ini. Gimana? Bentar 5. Ya. Berarti harus warna semua. Iya. Nah. Oke, kalau gitu sama 5/5. Nah, itu sama dengannya jadi berapa per berapa? Buatnya gimana? Nah, itu kalau di potongan lingkarannya kan yang di kiri ada 5 potongan terisi penuh. Itu setiap satu potongan jadi 5 potongan terisi penuh. Tapi yang di kanan yang warna pink ini itu malah ada 10 bagian. Coba itu kan 1 dari 10. Nah, itu nanti bisa jadi bentuk yang sama-sama, lingkarannya sama nih ukurannya nih, tapi potongan-potongannya beda. Nah, untuk 4/5 juga begitu, 3/5. Nah, coba kita yang gambar kedua yang bentuknya di samping lingkaran hijau tuh, yang merah. balok. Ya, balok. Itu sebenarnya satu lingkaran ya, sama-sama satu. Iya, sama-sama lingkaran. Karena 5/5 berapa? Nah, 10/10? Nah, sama-sama 1. Sekarang kita coba mau pecahannya berapa? 6. 6, oke, 6. Nah, Aisyah pilih angka 1 sampai 5. 2. Oke, coba pencet yang kayak tadi, atasnya 2, bawahnya dibuat 6. Oke, sudah. Nah, gambarnya yang di kiri kan ini ada 1, 2 yang berwarna, terus yang 4, 5, 6 ada 4 yang nggak berwarna, tapi totalnya 6. Makanya 2 berwarna dari jumlah semua kotak. Nah, ini jaraknya sama nih sama yang gambar pink nih di kanan, sama nih. Iya. Oh iya. Nah, sama. Nah, tapi kita lihat ini ada berapa? Ada 4 kan? Iya. Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Nah, 12. Berarti 4 dari 12 itu sama dengan 2 dari 6. Nah, nanti kita bisa juga buat misal 6-nya kita turunin jadi 3. Nah, terus yang bawah, yang atas diturunin jadi 1. Nah, tapi yang kanan kita buat 6. Jadinya 2/6 kan? Iya. Tadi juga 2/6 kan? Iya. Nah, berarti sama aja. Itu namanya kesamaan dari pecahan. Nah, ini banyak banget. Ada yang baloknya
bentuknya horizontal, vertikal, ada tabung, bahkan ini pakai air. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya Pak Tony akan pakai tabung beneran ya. Nah, jadi kita ini dikasih gambaran dulu, jadi ada tabung, nanti baru bisa kita buat. Contoh udah bisa kan? Oke. Sekarang kita coba main game ya. Ini ada game, nah kita di bawah kan ada equality lab, kanannya itu ada game. Nah, coba dipencet. Main game ini ya? Ya. Di mana sih? Ini. 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 Iya. Oh. Oke. Nah, kita kan udah main, ini udah games level 1, udah buka semua kan? Ya sudah. Nah, Ini kan? Iya, iya. oke. Sekarang kalian pilih satu objek. Dari ada berapa nih? Ada 10. Pilih satu objek. Mau angka, pecahan, atau mau bangun datar? Pilih coba. Pecahan. Pecahan. Mau apa? Ini kan ada 1/1, 1/2, ada 2/3. Kalian mau yang mana? Pilih. Pot. Ya, pecahannya. Pilih level 1. Nah. Oh, itu ya. Oke. Terus gesernya gimana? Pecahannya Pecahannya yang mana? Nah, yuk. 1/4. Yang Punya mu sama? Empat. Ada. ada. Oh, beda ya? Oh, ternyata beda-beda. Ya udah, coba kerjain masing-masing. Nanti kita lihat skor ya. Iya. Oke. Gimana geser-gesernya nih? Oh. Oh, gituin. Iya. Berarti cari harusnya Iya, yang sama kayak yang tadi udah dijelasin. misalnya kayak gini. Iya. Lalu gimana? Cek benar. Ini di sini. Nah, itu Coba, benar. oke. Oke, kita lanjut. Oh, mantap. Iya, terima Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Seru. Coba nanti kita coba 2 level ya habis ini. Mantap. Dede, ini udah selesai? Aku udah. Berapa? Bintang 3. Nih. Next. Ada next. Aisyah udah? Brother aman? Aman. Aisyah dibantu ya. Oke, soalnya aku masuk. Kayak gini kan? Iya, ya. Oh, salah. Ya, gimana dong kalau salah? Bisa diulang. Ulang, Iya, kayak ini gini. klik. Lalu Mana yang salah? ini berarti Sama yang harusnya sama yang ini. ininya di ini dulu. Ah, lalu cek lagi. Iya. Nah, Nih. Ya? satu lagi. Terus lagi gini kan? Iya. Tapi bisa ber. Oh iya. Wow. Lalu. Bisa, berarti level berapa? Untuk level berikutnya gimana caranya lanjut? Lanjutnya di proses dulu. Oh, continue. Lalu Lanjut level 2. Iya. Sekarang Ini ada udah gini level bedanya. 3. Oke, semangat. Semangat. Mana? Oke. Sama aja. Salah ya? Oh. Deh. Semarang. Ternyata seru juga ya main kayak gini. Iya kan, kita bisa belajar, bisa sambil main-main, kita bisa seru-seruan, tapi tetap terstruktur gitu, ada medianya. Kan kalau zaman dulu kita harus bawa buku, harus bawa alat gitu kan. Simpel kan? Iya.
lebih mudah dipahami juga karena banyak visual yang bisa dilihat. Selfie juga ini ya, tidak bosan ya. Iya, kayak ada gamesnya kan. Ada dulu kan. game, kalau salah langsung bunyi teong. Iya, terus kita bisa jadi adu sama teman kayak aku dapat segini loh, gitu beberapa isu. Intinya nggak membosankan ya. Iya, ini bisa main di mana aja loh, kan bisa pakai HP ini kayak Desi. Iya bisa. Terus jadi kayak kita bisa main di mana aja, lagi gabut Iya. dari kerjaan, udah bosen scroll. Ya paling kalau nunggu bis gitu ya. Iya, ya kan, Iya, seru loh. seru kan. Tapi kekurangannya kan juga ada kan. Kita lihat teman kita Aisyah aja ngerjainnya agak susah karena aksesnya dikit. Iya. Ini kan juga harus pakai internet kan. Iya. Nah, tapi untungnya kita sekarang kan internet udah ada di mana-mana, ada dukungan dari teman-teman juga. Terus juga mungkin salah satu kekurangannya ini kan terlalu digital, kita cuma lihat kan. Iya. Nah, kita nggak ngerasain langsung gitu loh. Iya. Nah, mungkin itu yang dimaksud Pak Tony ini sebagai ilustrasi. Nah, jadi kayak ilustrasi jadi gambaran, oh nanti seperti ini. Tapi praktek kita juga butuh cara langsung gitu loh. Kayak kadang kan kita mikir itu gimana ya cara motongnya ya. Pasti kan mikir kan ini kok tiba-tiba ini garisnya dapat dari mana ya. Nah, itu yang kadang kita harus belajar tetap langsung. Tapi tetap masuk akal kan kalau kita belajar seperti ini sebagai gambaran awal dan sebagai aplikasi juga bisa kan. Iya bisa. Oke, ini kan berarti kalau itu namanya metaverse. Jadi kita memiliki akses yang lebih luas karena ada bantuannya metaverse. Kayak kita bisa akses di mana aja. Kayak sekarang kan kita semua pasti minimal banget udah punya HP kan, apalagi kita udah mahasiswa gitu. Nah ini kan secara simpel kita sangat terbantu, apalagi kita kan mau jadi pendidik kan. Nah ilustrasi-ilustrasi seperti ini atau permainan-permainan seperti ini sangat membantu untuk anak-anak kecil. Ini kan tadi pemain-main kayak gini kan membantu anak kecil, nggak cuma secara matematis numerasi perhitungan, tapi juga bisa spasialnya, kayak dia visualnya terbantu, motoriknya juga terbantu. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana cara meneliti atau menganalisis gambar. Kita juga bisa membantu mereka itu terbiasa sama namanya digital. Iya iya. Kayak mereka kan pasti kasihan banget ya dihajar apa-apa digital, HP, laptop segala macam, media sosial. Nah, ini salah satu inovasi dari adanya metaverse. Bahkan sebagai guru, sebagai teman, itu ngejelasinnya jadi lebih gampang. Mungkin walaupun kekurangannya ada banyak, kita bisa meminimalisir dengan berbagai bantuan-bantuan pada orang lain misalnya. Terus mungkin kita bisa mengatur sifat egois kita. Kayak tadi aku lihat Desi tiba-tiba hampir scroll TikTok, untung masih hampir ya kan, bisa tiba-tiba main IG. Nah, tiba-tiba nanti misalnya aku malah karena main laptop tiba-tiba buka YouTube, nonton podcast apa kayak itu kan masih bisa kita meminimalisir dengan adanya edukasi dan tuntunan dari tangan-tangan lain dari kita gitu. Iya. Itu kan sangat membantu. Nah mungkin itu aja sih kalau metaverse menurutku masih banyak keunggulan, nggak cuma di pendidikan, ada di sektor pekerjaan kan sangat banget membantu. Terus di sektor wisata juga kadang kita kan bisa melihat kayak di Google nih ada gambarnya, misalnya kita mau ke Labuan Bajo, nah itu kita bisa lihat dulu Labuan Bajo kayak gini, kira-kira pengeluarannya berapa. Itu kan bisa jadi perencanaan. Jadi metaverse tuh sangat berguna banget di kehidupan sehari-hari. Nah makanya sangat baik banget kalau kita gunakan ini di pembelajaran. Jadi anak-anak itu juga tahu, oh ini bisa kok pakai digital, nggak harus informasinya jadi lebih banyak. Ini kan juga kalau digital kita bisa mencari kayak jurnal-jurnal terkait matematika, kayak ada namanya etnomatematika, itu kayak pembelajaran konsep penerapan konsep matematika dalam sektor budaya gitu kan. Jadi anak-anak itu bahkan kita sendiri pasti seneng kan udah belajar budaya yang keren banget, Indonesia punya banyak banget. Nah ternyata ada kaitan matematikanya, apalagi kita sebagai guru matematika pasti sangat tertantang ya. Iya. Ternyata sangat membantu, apalagi dengan adanya kurikulum, terus bantuan dari AI juga. Kayak misalnya kalau misalnya kita bingung atau kan pasti kita punya metode mengajar sendiri. Nah tapi kalau penjelasan kita kurang masuk ke teman-teman atau murid, nah,
itu kita bisa pakai AI. Jadi kita nggak cuma kita yang ngajar, tapi kita juga bisa belajar dari penjelasan AI. Mungkin penjelasan AI bisa kita terima lebih gampang karena kita lebih memahami. Tapi ternyata mereka juga lebih paham karena penjelasannya lebih ringan, lebih bersahabat. Nah itu kan metode pengajarannya beda-beda. Sangat membantu. Untuk kita guru juga, metaverse itu menjadi media buat kita untuk kayak misal membuat media pembelajaran, terus membuat video. Kalian kan pasti pernah kan membuat video-video pembelajaran kayak penjelasan latihan soal, ya kan? Nah itu kan salah satu video metaverse. Kayak aplikasi. Kalian pernah pakai GeoGebra nggak? GeoGebra iya. Itu kan kayak grafis segala macam. Nah itu juga salah satu dari metaverse. Kayak PET sendiri kan salah satu laboratorium digital untuk mengilustrasikan budaya percobaan. Ini nggak cuma matematika, hampir semua IPA, ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada kolaborasi dari kimia dan fisika. Tapi seru dong pakai ini metaverse. Brother nanti pakai nggak kalau ngajar? Oh pasti dong, karena kan perkembangan zaman itu pasti selalu ada perubahan. Nah ya, kayaknya udah capek kita nanti belajar ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.